Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohana Putri, NIM 28003, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman ke-14 materi yang sudah saya rangkum. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan. Pedoman untuk melaksanakan pekerjaan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan profesional. Etika bisnis selaku pemikiran filsafi, terbagi menjadi dua, yaitu bersifat analitis dan berbentuk sintesis. Bersifat analitis adalah filsafat meneliti secara terinci, sedangkan berbentuk sintesis adalah pandangan menyeluruh menggabungkan dan mengintegritas masalah satu sama lain. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis. Secara garis besar, pengertian keputusan etis adalah pengambilan keputusan etis merupakan salah satu proses dari pengambilan keputusan, yang di dalamnya terdapat ilmu, kedudukan, dan etika. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Ada 3, yaitu perkembangan moral, lingkungan organisasi, tempat kedudukan kendali. Dan mengapa etika diperlukan dalam pengambilan keputusan? Etika dan moral menjadi petunjuk dan pijakan bagaimana individu tersebut mengeksekusi keputusannya. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Yang selanjutnya adalah hakikat etika bisnis. Hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayaran, yaitu uang atau tukar-menukar barang, yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Dalam menciptakan etika bisnis, dianjurkan untuk melihat beberapa hal berikut. Dalam menciptakan etika bisnis, dianjurkan untuk melihat beberapa hal berikut. Pengendalian diri, responsibility, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban moral. Sebuah perusahaan besar bertanggung jawab atas segala tindakannya. Pertanggungjawaban moral perusahaan itu dapat bertahan baik secara kolektif ataupun perorangan dengan cara yang berbeda-beda. Kewajiban moral suatu perusahaan dibagi 3 kelompok, yaitu pertanggungjawaban untuk tidak merusak lingkungan, kewajiban moral untuk ikut menjaga keamanan dan keselamatan demi kepentingan umum di sekeliling daerah pabrik, dan juga pertanggungjawaban secara umum mengenai lokasi pembukaan dan penutupan. Yang selanjutnya adalah pentingnya etika dalam berbisnis. Etika bisnis dapat membangun dan membentuk nilai-nilai norma dan perilaku yang baik dalam berbisnis. Misalnya dalam perusahaan, etika bisnis dapat memberikan perilaku karyawan yang baik, serta dapat membangun hubungan bisnis yang baik juga. Manfaat etika bisnis untuk perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosialnya, dapat menyediakan perusahaan atau dunia bisnis kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri, dapat meningkatkan daya saing perusahaan, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan, dan juga dapat membangun citra positif perusahaan. Yang selanjutnya adalah etika mencapai laba yang layak. Ada beberapa prinsip dalam etika untuk mencapai laba yang layak. Yang pertama adalah prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan bersikap, dan prinsip saling menguntungkan, dan juga prinsip integritas. Asas etika jabatan. Etika jabatan atau kode etik berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Ada beberapa asas etika jabatan. Yang pertama, asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pertama, asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Yang selanjutnya adalah etika perbankan. Etika perbankan merupakan suatu norma sopan santun dalam menjalankan usahanya, dan merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang mengenai hal-hal yang dianggap baik, serta tugas dan tanggung jawab, unsur-unsur untuk mewujudkan hal yang baik dan mencegah hal yang tidak baik. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang mengelola uang masyarakat mempunyai tanggung jawab yang besar, harus disertai kejujuran dan dedikasi yang merupakan unsur penting dalam kepercayaan.
Yang selanjutnya adalah integritas dan wibawa bankir. Pengertian integritas adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang maupun sekelompok orang. Sedangkan pengertian wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan memengaruhi atau dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh. Yang selanjutnya adalah etika dan syarat menjadi bankir profesional. Ada beberapa karakteristik bankir yang berintegritas. Yang pertama, ketulusan, konsistensi, dan keteguhan hati. Etika dan praktek bisnis. Dalam kegiatan bisnis sehari-hari, sangat mudah untuk menyebut etika bisnis, namun sulit sekali untuk menerapkannya. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, sering etika bisnis ditinggalkan semata-mata untuk mengejar keuntungan yang besar dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, atau untuk mendapatkan promosi jabatan dan terkadang untuk tetap dapat menduduki suatu jabatan. Ada beberapa perilaku yang perlu dihindari pada etika dalam praktek bisnis. Yang pertama adalah suap dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, atau untuk mendapatkan promosi jabatan dan terkadang untuk tetap dapat menduduki suatu jabatan. Ada beberapa perilaku yang perlu dihindari pada etika dalam praktek bisnis. Yang pertama adalah suap, paksaan, penipuan, dan juga pencurian. Etika dalam praktik akuntansi manajemen. Etika dalam akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya pengendalian, evaluasi, serta pengambilan keputusan. Sedangkan akuntan manajemen mempunyai peran penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, di mana tujuan tersebut harus dicapai melalui cara yang legal dan etis. Yang selanjutnya adalah etika profesi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik, buruk manusia sejauh yang dapat memahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Beberapa fungsi etika profesi akuntansi adalah memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan, membantu penegakan hukum, mencegah adanya kecurangan akuntansi, mengajarkan tentang tanggung jawab dan kewajiban moral kepada akuntan dan auditor, dan mengenali masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Dan yang terakhir adalah risiko etika dan manajemen risiko etika. Risiko etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder. Manajemen risiko etika adalah suatu tindakan untuk meminimalisir suatu hal yang tidak diinginkan atau bencana yang dihasilkan dari prinsip-prinsip etika yang diabaikan oleh suatu kelompok atau entitas. Tahapan yang dilakukan investigator dalam menerapkan manajemen risiko etika. Ada 4 hal, yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko etika, mempertimbangkan kemampuan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi stakeholder atau menilai adanya kemungkinan peluang untuk berprestasi lebih dari yang diharapkan. Yang ketiga adalah meninjau ulang perbandingan aktivitas dan ekspektasi perusahaan dari perspektif dampak reputasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah melakukan Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.